前辈，由我亲自送你上路。前辈，发誓一定会救他出来。你们不必多问。你开什么玩笑？他背弃弃义，既虽不知三位所谋何事。 短短3月计划。Halo guys, welcome back to Kali Universe. Mari kita lanjutkan Chase Chanhun atau Fearless Battle Spirit. Nah di part hari ini guys, part 72 bakal cukup seru karena muncul 3 orang misterius yang secara tiba-tiba itu datang. Mereka datang pengen bertemu dengan tetua Shahuang. Ada urusan apa nih dan siapakah mereka bertiga ya? Penasaran kan kalian kan? Ini semua terjadi ketika para tuan istana yang diberikan kesempatan untuk menyisa Qinnan. Mereka pada akhirnya melancarkan serangan dan teknik-teknik yang kuat guys, membuat Qinnan tersiksa seperti di neraka. Qinnan yang kesakitan membuat Patria Ouyang Pasena bukan main. Tapi dia tidak mau menyerah, terus menantang sang patriark, membuat si patriark kesal dan pengen membantainya di sini. Tapi tiba-tiba teknik itu dihilangkan oleh seseorang. Tentu semua orang menyaksikannya terkejut, yang ternyata orang tersebut merupakan tetua Shahuang. Dia juga menegaskan gak ada yang boleh melukai muridnya. Itu juga membuat para tuan istana yang menyiksanya auto takut guys, ketar-ketir mencoba kabur. Sayang sekali tetua Shahuang gak ada kasih ampun, menghabisi mereka. Dia bakal menghabisi para tetua dari sekte lain yang pengen menyerang. Karena sisa sendiri dia pun menegaskan sekarang adalah gilirannya Ouyang Pa. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, karena bertindak sangat kurang ajar, tetua Shahuang pun akan membantai Patria Ouyang Pa di sini juga. Jelas Ouyang Pa ketakutan dong, mengatakan kalau dia adalah seorang patriark dari sekte Xuanling. Jadi Shahuang harusnya tidak bisa menghabisinya sembarangan. Tetua Shahuang tidak peduli guys, menyuruhnya untuk berlutut kepada Qinnan kalau pengen diampuni. Tentu Patria Ouyang Pa nggak mau lah. Dia sama sekali nggak rela, harus menurunkan derajatnya dan berlutut di hadapan sialan Qinnan. Tapi dia juga nggak punya pilihan sih. Soalnya lawannya ini adalah tetua Shahuang yang sangat kuat. Pada akhirnya secara terpaksa dia pun berlutut kepada Qinnan dan meminta maaf. Tapi tetap saja guys, tentu di dalam hatinya tidak terima, bertekad akan membalaskan hal ini di masa depan dengan menghabisi Qinnan. Nama apa yang terjadi tidak lama dari itu muncullah sebuah gempa yang cukup besar. Dan muncullah 2 celah spiritual yang memancarkan aura sungguh menyeramkan. Pencong terkejut guys, dia hanya bisa berharap yang datang ini bukanlah musuh. Soalnya auranya kuat banget. Saking kuatnya yang dipancarkan, membuat semua orang di sana langsung terkejut. Tidak lama dari itu, muncullah kedua orang dari celah spiritual itu. Mereka berdua pun mendekati arena sambil mengatakan guys, kakak kedua ketika kembali kenapa tidak datang menemuiku Siapa nih kakak kedua ini maksud ya? Gak cuma itu, muncul lagi satu celah spiritual guys yang memancarkan aura yang tidak kalah kuat. Berarti ada 3 nih. Dan dari dalamnya muncul satu orang lagi yang tertawa keras. Dia kelihatan senang karena pada akhirnya kakak kedua sudah kembali setelah ratusan tahun lamanya. Semua orang bingung dong, ini kakak kedua siapa nih? Siapa yang mereka maksud? Yang ternyata mereka bertiga ini adalah Tuan Tanah Suci
Dan yang dimaksud kakak kedua adalah tetua Shahuang. Nah lo, dikatakan kalau sebelumnya mereka ini berasal dari sekte Xuanling yang sekarang menjadi tuan dari Tanah Suci. Nah, mereka sempat menduga guys, kalau si tetua Shahuang sudah menemukan penggantinya karena buktinya dia sudah muncul kembali. Sampai-sampai mereka penasaran dong, pengen melihat siapakah orang yang akan menggantikannya. Shahuang membenarkan hal itu. Memang dia sudah menemukan penggantinya, tapi orang ini bukanlah orang yang jenius. Ketiga tuan suci terkejut ketika mendengarnya guys. Tapi tenang saja, karena tetua Shahuang sudah mempertimbangkan banyak hal. Walaupun orang ini bukanlah seorang jenius, namun Shahuang berjanji pastinya orang ini akan bisa menyelamatkannya. Berarti ada seseorang yang harus diselamatkan nih. Makanya tetua Shahuang pergi selama ratusan tahun untuk mencari orang yang tepat. 发誓一定会救他出来。你们不必多问。 开什么玩笑？ Nah, karena ada Qinan di sebelahnya, para tuan Tanah Suci langsung menduga apa jangan-jangan bocah inilah yang dimaksud oleh tetua Shahuang, ha? Tapi salah satu tuan Tanah Suci tidak keberatan guys. Karena di satu sisi dia merasakan kalau Qinan memiliki kekuatan yang bisa sedikit mengusir kejahatan kuno. Tiba-tiba Patria Ouyang Pa pun mengatakan, Qinan ini cumalah seorang semut yang memiliki seni bela diri tingkat 9. Ketiga tuan Tanah Suci mendengarnya kaget dong. Langsung merasa kecewa guys. Kenapa tetua Shahuang mereka mempercayakan hal sepenting ini kepada seorang bocah lemah? Padahal udah lewat dari ratusan tahun, tapi kau yang dipilih itu orang lemah. Seharusnya ada banyak murid dengan kekuatan yang lebih kuat di Tanah Suci pula ya kan? Mereka pun mulai menasihati tetua Shahuang, menduga pilihannya sudah keliru. Walaupun Qinan ini memang kelihatan memiliki sedikit kekuatan, tapi dia cuma memiliki seni bela diri tingkat 9. Jadi pasti dia tuh gak bakal bisa menyelamatkan orangnya. Patria Ouyang Pa senang guys. Melesat untuk mendekati ketiga tuan istana dan mengatakan dia setuju kepada mereka yang tidak percaya sama Qinan. Bahkan dia mengatakan Qinan memiliki rencana buruk kepada sekte ini, bahkan menyebabkan bencana. Sampai-sampai dia menunjuk salah satu anak buahnya untuk menjadi saksi kalau semua yang dikatakan itu benar adanya. Wah, mulai nih kejahatannya nih. Kurang ajar ya si Patria Ouyang Pa ya. Jelas mendengar itu, salah satu tuan Tanah Suci mulai kesal. Menduga tetua Shahuang benar-benar tidak berniat menyelamatkan adik perempuannya. Oh walah, yang pengen mereka selamatkan ternyata adalah adik perempuannya. Itu membuat tuan Tanah Suci mengeluarkan aura yang sangat kuat dari dalam tubuh, menegaskan kalau dia adalah orang pertama yang menolak Qinan. Tapi tetua Shahuang tidak peduli. Dia berniat bertarung kalau memang mereka tidak mau percaya sama orang pilihannya. Dia menyuruh Pencong dan Putri Miao untuk segera membawa Qinan pergi menjauh dari sini. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba si Qinan itu tertawa keras guys. Dia tertawa keras sembari mengatakan kalau dirinya sungguh tidak terima karena ketiga senior menganggap dia lemah. Tiga tuan suci tidak peduli karena seni bela diri tingkat 9 itu memang adalah hal yang lemah. Qinan menjelaskan, 3 bulan lalu seni bela dirinya muncul dengan tingkat 5. Tapi sekarang dia bisa meningkatkannya sampai ke tingkat 9. Tentu mendengar peningkatan yang begitu pesat membuat ketiga tuan suci terkejut. Karena tingkatan seni bela diri harusnya tuh nggak bisa meningkat guys. Jadi kalau 5 maka tetap 5. Kok bisa meningkat kayak gitu ya?
短短3月晋升，3个月前我不过是淬。 Patria Oyampa masih tidak percaya, menduga Chinan ini cumalah beruntung. Ketiga Tuan Suci jadi beranggapan kalau Chinan juga ikutan beruntung guys. Tapi Chinan juga menjelaskan, dia sekarang adalah keturunan Dewa Perang. Dia dengan susah payah meraih posisi tersebut menggunakan berbagai macam cara. Untuk membuat ketiga Tua Suci menjadi semakin percaya sama kata-katanya, pada akhirnya dia menunjukkan kekuatan aslinya guys, mengeluarkan sosok roh Dewa Perang. Dari situlah tubuhnya memancarkan aura super kuat. Pencong tersenyum lebar, karena pada akhirnya Lord kita menunjukkan kekuatan aslinya di hadapan semua orang. Roh Dewa Perang yang muncul di belakangnya guys, membuat ketiga Tuan Tanah Suci terkejut. Ini adalah roh bela diri yang misterius. Beda sama Patria Oyampa, dia tidak menyangka ternyata selama ini Chinan menyimpan kekuatannya. Pada akhirnya, hanya China sendirilah yang bisa meyakinkan kepada semua orang kalau dia memanglah memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tapi apakah dengan ini ketiga Tuan Suci akan percaya? Memang kepo nih. Kalau sampai bertarung melawan tetua Shahuang ini bakalan seru. So, jangan kemana-mana dulu dong. Kita masuk ke bagai spoiler untuk part 73 yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya, kita semua bakal melihat Qing Sui yang pada akhirnya kembali tersadar. China pun senang guys. Sementara tetua Shahuang menegaskan dia pengen merekrut Qing Sui untuk menjadi murid pribadinya juga. Wow, tentu semua orang terkejut. Dengan cepat Xiao Leng menjelaskan kalau orang ini adalah tetua Shahuang yang sudah menyelamatkan semua orang. Qing Sui yang kaget, auto berlutut dan berterima kasih. Sepertinya dengan ini pertanda kalau China sudah disetujui oleh ketiga Tuan Tanah Suci. Wah, gimana caranya ya? Kita tunggu lagi di part 73 ya guys. Ceshi Changhun atau Peerless Battle Spirit di hari biasa. Update lagi nanti untuk tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.